Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil aqli wa taufiqi wal hidayati ila sabilil aman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina tahharahumullah an rijsi sirki wal kufran wa wa'adtuhum bidukhuli dari jinan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap orang tua kami yang kami hormati, kami muliakan, segenap pengurus mushola Al-Fatah, bapak-bapak, saudara-saudara, dan seluruh jemaah yang hadir dalam majlis taklim Manjat rahimahumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita. Allah dudukkan kita, mudah-mudahan setiap langkah ini akan dicatat sebagai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah terlimpah keharibaan penghulu umat Sayyidil Wujud wa afdali kulli mawjud, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga dan sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua insyaallah, termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatul ujmah, syafaat yang paling besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pertemuan gabungan majlis taklim dan mushola setiap malam minggu insyaallah akan dilanjutkan dengan gabungan subuh berjamaah. Nanti dimulai dari Masjid Jami Al-Falah. Jadi subuh gabungannya mulai di Masjid Jami Al-Falah. Berapa mushola bergabung menjadi satu, kemudian sholatnya di masjid. Nanti dari masjid ke mushola. Di sini udah siap ya Pak RT ya? Karena kita udah mulai kemarin subuh di sini alhamdulillah. Ya. Hari Minggu, hari Ahad kita sholat subuh bareng-bareng di sini, alhamdulillah ada 4 saf. Setelah itu kita ngopi bareng-bareng. Karena itu penting juga. Tinggal ngopi doang. Insyaallah mudah-mudahan terus ya harokah dakwah ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para jamaah sekalian rahimakumullah. Sebagaimana yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahkan di masjid kemarin juga disampaikan bahwa Abu Darda itu ditagih daerah Damsyik. Dari Madinah ada anak muda jalan kaki ribuan kilo, bukan ratusan, ini ribuan kilo jalan kaki. Dan jangan dipikirkan jalannya seperti di Ratu Jaya di Depok, jangan. Depok tuh kota yang adem, cuacanya juga nggak panas-panas bener. Tapi di Madinah, Allahu Akbar, berjalan kaki ke Damsyik ribuan kilo. Hanya untuk apa? Hanya ingin menuntut satu hadis, menggali satu hadis yang disampaikan Nabi kepada Abu Darda. Abu Darda adanya di Damsyik. Kaget ini yang namanya Abu Darda pun kaget sebetulnya, sampai bertanya ketika di hadapan, ya, di hadapan Abu Darda. Ini akan mudah ditanya, imajid dari hajatin, apakah kau datang ke sini karena ada satu hajat keperluan? Tidak. Atau mungkin karena ingin dagang, berniaga? Tidak. Menemukan saudara di sini? Tidak. Tapi saya datang
sini jauh-jauh hanya mendengar bahwa Nabi pernah menyampaikan satu hadis kepada engkau. Dan aku ingin mendengar hadis itu langsung dari mulut kamu. Allahu Akbar. Dan justru hadis ini yang sering kita baca di majlis taklim benar katanya. Rasulullah bersabda kepada saya langsung, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang melangkahkan kakinya, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu pengetahuan agama, maka setiap langkah itu akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dari Anima ada nggak 1 kilo? Ya Allah, nggak ada jauh-jauhnya kita ini sebetulnya. Tapi menyampaikan hadis itu, ya, untuk menggali ilmu hadis itu, atau apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Abu Darda, ini tertarik rupanya anak muda ini, ya. Makanya pernah Ibnu Abbas itu bertanya kepada Rasulullah, ayyudal sahibna khair, apa sih teman duduk yang paling baik, kata Ibnu Abbas itu, ya. Siapa orang yang paling bagus kalau kita ajak duduk bareng kayak gini, atau misalnya di mana, di rumah atau di tempat-tempat yang lainnya, tapi temannya teman yang baik. Maka Nabi pun menjawab, man zakarakum billahi ru'yatuh. Yang pertama adalah teman yang baik itu, kalau kamu melihat dan memandang wajahnya, kamu akan berzikir kepada Allah. Itu teman yang baik ya. Jadi kalau kita melihat wajahnya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beriman itu wajahnya selalu bersinar, ya. Murah senyumnya, menebarkan penuh kasih sayang ke orang yang beriman. Makanya ketika dilihat wajahnya, dia ingat kepada Allah. Ketika duduk bersamanya, maka yang keluar dari orang yang memandangnya itu adalah zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Karena selalu diingatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, wazada ilmuku mantiku. Kalau kamu mendengar ucapannya, maka akan bertambah ilmu kalian. Kita mendengarkan atau kita berbicara dengannya, maka kita akan bertambah ilmu. Kenapa? Orang yang kita pandang, orang yang kita ajak bicara itu, keluar dari mulutnya hikmah. Keluar kata-katanya itu adalah mutiara. Gitu. Jadi kalau orang yang baik itu begitu, selalu memberikan nasihat, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Selalu memberikan nasihat, mengingatkan kepada kebaikan, memberikan nasihat tentang kesabaran. Keluar dari mulut. Makanya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kekuatan pada lisannya, qaulan sakinah. Ucapannya sangat hebat. Nah, biasakan kalau kita biasa baca Quran, itu akan diberikan, ya, satu ya. Jadi kalau anda sering baca Quran, nanti memiliki kekuatan dari ucapan. Ucapannya itu nggak akan sia-sia kalau keluar. Lebih baik diam, biar. Dan kalau dia berkata mutiara, itu yang bagus, daripada dia berkata-kata yang kurang bagus, lagau, ya. Tuh. Nah, kalau kita mendengarkan ucapan orang tersebut, kata Nabi, maka akan bertambah ilmu kita. Yang ketiga, wazakarakum bil akhirati amalu. Kamu melihat amalnya ketika dia melakukan, ya, perbuatan, maka akan selalu ingat kita kepada akhirat kita. Ya, memang gak gampang. Ya. Kalau kita melihat, kita ingat kepada Allah. Kalau kita bicara dengannya, keluar hikmahnya, bertambahlah ilmu kita. Kalau kita datang silaturahim ke rumahnya, subhanallah, ternyata dia sedang ngaji, ternyata dia sedang sholat.
ya, dia berbuat baik, amal soleh, akan mengingatkan kita kepada akhirat kita. Itulah teman yang baik. Begitu sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian duduknya kita kumpul-kumpul kayak begini nih, siapa tahu di antara kita ada yang diangkat menjadi orang yang soleh. Karena perintah kumpul bersama orang yang soleh itu langsung setelah kita diperintahkan bertakwa oleh Allah. Ingat tuh, kita disuruh kumpul bersama orang soleh setelah Allah perintahkan kita bertakwa. Tidak ada lagi kedudukan manusia yang paling tinggi di hadapan Allah kecuali takwa. Benar. Orang melaksanakan sholat tujuannya takwa. Orang melaksanakan puasa tujuannya takwa. Orang melaksanakan ibadah haji tujuannya takwa. Dan tidak ada lagi orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah kecuali ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling banyak ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Nah, perintah berkumpul bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh, itu langsung setelah Allah perintahkan kita bertakwa. Contoh dalam surah misalnya At-Taubah ayat 119, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah. Kemudian wa kunu ma'as-shadiqin. Kumpullah kalian bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Jadi setelah kita diperintahkan bertakwa oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk berkumpul bersama orang yang saleh. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah seorang nabi yang diangkat derajatnya oleh Allah cukup sangat tinggi sekali. Diberikan keluasan kerajaan di atas muka bumi ini dan memiliki cakrawala berpikir yang sangat hebat karena anugerah Allah. Tapi Nabi Yusuf ketika minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan minta kerajaan yang luas, tidak. Rabbi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Anta wali fid dunya wal akhirah, ya Rabb, engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, wafatkan aku ini dalam keadaan muslim. Mintanya diwafatkan dalam keadaan Islam. Dan anehnya yang keduanya permintaannya wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Kalau seukuran Nabi Yusuf alaihi salam yang harkat dan martabatnya ini sudah diangkat begitu sangat tingginya, masih minta dikumpulkan bersama orang soleh, apakah beliau belum soleh? Subhanallah. Ini yang jadi pertanyaan. Kita ini dicap soleh belum, tapi nggak mau kumpul bersama orang-orang soleh, itu yang jadi masalah. Kalau kita ini bukan orang soleh, cari orang soleh supaya kita bisa kumpul. Mudah-mudahan di antara kita ini, ya, walaupun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesolehan seseorang, tapi mudah-mudahan semakin banyaknya jamaah ada yang diangkat oleh Allah menjadi hamba yang soleh, sehingga kita bisa kumpul bersama orang-orang soleh ini. Minimal alim lah dia. Kata Nabi dalam kitab Luqatul Hadis pada hadis yang ke-10, ketika di kitab itu menerangkan tentang babul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama, Nabi kita bersabda pada urutan yang ketiganya, man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa yang duduk bersama orang-orang yang alim, seakan-akan orang itu duduk bersama aku, kata Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang duduk bersama aku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, dan akan didudukkan bersama aku nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kebiasaan kita duduk berkumpul kayak begini, subhanallah. Jangan dikira kita sudah berkehendak. Allah yang punya kehendak. Allah yang menggerakkan kaki kita untuk datang ke majelis taklim. Allah pilih kita. Ada banyak juga orang yang tidak dipilih. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Itu Al-Qur'an. Kamu berkehendak ingin begini, ingin begitu. Allah punya kehendak yang lain. Karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Karena bagian dari alam ini adalah kita. Kaki, mulut, tangan kita ini menjadi bagian dari tubuh kita, dan kita adalah bagian dari alam yang diatur oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut ada waktunya, mulut akan terkunci, tidak bisa ngomong mulut. Mulut terkunci, nggak bisa ngomong. Kayak apa coba? Yang bicara apa? Tangan bicara. Yang menjadi saksi adalah kaki. Semua apa yang kita perbuat di dunia ini nanti akan disaksikan. Salah satu yang menjadi saksi adalah kaki. Kalau kemarin pertemuan kita, ya, kalau kita baca dalam surah Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di mana bumi nanti akan menceritakan semua perbuatan kita. Ada waktunya nanti bumi akan bicara kepada Allah dan menceritakan semua perbuatan kita. Bukankah kita melakukan semuanya, yang baik, yang buruk, di atas muka bumi ini? Dan bumi mengetahui semua perbuatan kita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi akan menceritakan semua. Si fulan bin fulan hadza wa kadza dalam hadis. Diceritakan yauma hadza wa yauma hadza. Hari ini dan hari ini. Beginilah ceritanya, begitulah ceritanya, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan semuanya, nggak ada yang terlepas dari semuanya. Ada kamera ilahi, ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Itu, subhanallah. Jangan putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Ada sesungguhnya orang yang cepat putus asa itu adalah bukan orang kita, orang mukmin, tetapi adalah orang-orang kafir. Begitulah diterangkan di dalam Al-Quran pada surah Yusuf. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir, bukan orang mukmin. Sabar sedikit. Wa basyiris sabirin. Kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Sabar di dunia. Bapak-bapak, para jamaah sekalian rahimakumullah, itulah motivasi hari ini untuk kita terus belajar dan berkumpul bersama orang-orang yang soleh, berkumpul bersama orang-orang yang amin. Karena malaikat itu pernah protes kepada Rabb Allah Jalla Jalaluh ketika ada sekelompok orang-orang yang sedang berkumpul di situ berzikir, dia menuntut ilmu pengetahuan agama, kemudian dia berdoa bareng-bareng. Tiba-tiba ada orang yang lewat, mampir di situ, mampir, bukan sengaja sebetulnya, mampir, ya, melihat orang lagi kumpul, duduk-duduk di situ. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat, sungguh semuanya telah aku ampuni, kata Allah. Tapi protes itu yang namanya malaikat. Rabbi fihim fulanun abdun khata'un innama marra fajalasa ma'ahum. Ya Rabb, itu ada sepulan namanya disebut. Itu abdun khata'un, hamba yang banyak kesalahannya, kebanyakan dosanya dia. Innama marra fajalasa ma'ahum. Dia lagi lewat melihat ada orang lagi kumpul, kemudian mampir di situ. Apa jawaban Allah? Lahu ghafartu. Buat orang tersebut yang mampir tadi pun aku ampuni dosanya karena keberkahan dari majlis orang-orang yang soleh tadi. Itu mah nggak ada niat sebetulnya, nggak ada keinginan kumpul kayak begitu, cuma lagi lewat mampir.
Mungkin karena ngeliat ada temannya nggak ada GPS, aku mampir sebentar misalnya gitu. Ya, lagi lewat. Allahu Akbar. Ternyata orang yang seperti itu pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, bagaimana yang memang dari rumah tujuannya adalah untuk berkumpul bersama orang-orang yang salah. Kan niat kita dari rumah, ya, nawaitu an atlubal ilma lillahi ta'ala. Aku niat, ya, untuk menuntut ilmu karena Allah Ta'ala datang. Maka setiap langkah itu akan dicatat sebagai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini motivasi kita terus, ya, jangan putus asa, terus berkembang dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Yang sudah ada di Masjid Al-Falah, kemudian Masjid Al-Hikmah, Masjid Al-Farogo, musolahnya Al-Fatah, Al-Mutmainnah, Assalam, As-Sajidi, Ar-Rahmah. Nah itu udah baru sampai sini tuh. Tapi itu pun kalau misalnya kita terus, insya Allah, ya. Ada juga ibu-ibu pada mau ikut katanya. Cuma lihat juga kan tempatnya cukup apa kagak. Gitu. Padahal udah disiapkan. Pak RT, tadinya Umi mau ikut. Cuma takutnya di sini nggak ada ibu-ibunya sendirian kan. Malam hari ini sedikit kita cerita tentang sejarah kurban. Sejarahnya dulu, umum dulu sifatnya. Karena nanti pengajian malam Senin di sini akan secara detail Abi akan sampaikan tentang masalah kurban. Ya, cuma kalau sekarang tentu waktunya nggak cukup. Oleh karena itu, Abi singkat aja cerita tentang masalah kurban. Karena kebanyakan orang mendengar korban itu dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail dan Siti Hajar. Selalu begitu tuh, ingatnya. Padahal yang namanya korban itu sejak dulu dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang namanya Qabil sama Habil. Qabil sama Qabil dan Habil. Kenapa Qabil dan Habil itu dimasukkan di dalam Al-Quran? Karena ini serius ceritanya masalah pembunuhan. Ada orang yang hasud di sini. Qabil dan Habil bermusuhan gara-gara seorang perempuan. Ayo, ceritanya lucu. Bermusuhan gara-gara apa? Wanita. Ada nggak orang berantem gara-gara perempuan? Ada nggak? Banyak. Ya mungkin kita salah satu orang yang pernah mengalami itu di saat kita di SMP misalnya. Ya, iya sama Bang Sip dulu tuh pernah berantem gara-gara perempuan. Ya. Atau mungkin waktu lagi di SMA gitu kan, kita ingin perempuan yang ini, ternyata teman kita juga. Tapi ini ceritanya sangat-sangat serius sampai dimasukkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, Qabil itu punya kembaran lahir namanya Ikrimah. Cantik banyak. Ya. Nah kemudian Habil punya kembaran lahir namanya Laisa. Ikrimah dan Laisa ini adik kakak. Habil sama Habil juga adik kakak, cuma lahirnya kembarnya beda. Gitu. Ikrimah kembarnya sama Qabil, yang perempuan cantik. Kemudian Laisa itu kembarannya Habil. Tapi ketika diperintahkan untuk menikah, disilang. Habil nikah sama Ikrimah, kemudian Qabil nikahi Laisa. Laisa kurang begitu cantik. Sementara Qabil lahirnya bareng sama Ikrimah. Kenapa nggak sama Ikrimah aja kata Qabil? Oh, gitu ceritanya. Iya Allah. Nah akhirnya subhanallah, ya, yang namanya Qabil ini marah sama Habil, ya, sampai diperintahkan untuk berkorban. Qabil
itu diberikan kekuatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi pertanian. Itu Qabil. Tanam-tanaman, buah-buahan itu Qabil. Gabungnya tuh. Jadi Pak Sigit kalau mau belajar bertanam, kirimin Fatihah buat Qabil. Sekarang lagi senang mengaitkan apa aja ditanam beliau. Allahu Akbar. Tapi Habil diberikan kekuatan atau ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki pengetahuan tentang ternak. Kalau ada studi enaknya Mas gitu ya. Ternak. Masalah peternakan ayam, kambing, sapi, ya itu diberikan kekuatan tuh ilmunya sampai mampu menguasai itu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan keduanya ini untuk berkurban. Watslu alaihim naba'abnai Adam bil haqqi iz qaraba qurbanan. Ya. Diperintahkan keduanya itu untuk kurban. Tapi ada kurban yang diterima, tapi ada juga kurban yang tidak diterima. Oh, siapa yang diterima? Habil. Yang ditolak oleh Allah Qabil. Apa dasarnya? Ternyata Habil yang memiliki ilmu tentang peternakan itu dia berikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ternak yang terbaik. Kalau ada sapi yang terbaik, limosin misalnya. Kalau ada domba yang terbaik. Pokoknya yang terbaik dan ternaknya itulah yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya Qabil, ahli di bidang pertanian, dia kumpulkanlah hasil panennya itu, tapi dipilih mana yang jelek, yang busuk, itu yang dikorbankan. Dari dasar ini sebetulnya udah salah. Paham gak? Nah, baru kami cerita ya. Yang namanya kurban itu kan asal kata dari koroba, ia keribu. Jadi kalau misalnya ada kalimat ditambahkan alif dan nun di belakangnya, itu berarti ada sesuatu yang lebih. Misalnya gini, kita baca qara'a, tapi ditambahkan alif dan nun di belakangnya menjadi Quran. Ini berarti bacaan yang paling banyak dibaca. Coba baca yang namanya Al-Quran. Seluruh dunia ini kumpulkan jadi satu. Mana kitab suci yang paling banyak dibaca oleh manusia? Itu Al-Quran. Itu benar. Dan itu satu bukti real bahwa bacaan yang paling banyak dibaca itu adalah Al-Quran. Buktinya mana? Umat Islam walaupun nggak paham artinya, tapi mau baca Quran. Benar nggak kira-kira? Benar nggak? Padahal dia nggak ngerti bacaannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Tahu nggak maknanya? Enggak. Paham nggak maknanya? Enggak. Tapi dibaca terus. Itulah Al-Quran keunikan. Bacaan yang paling banyak dibaca oleh manusia yaitu Al-Quran. Yang kedua, walaupun dia nggak paham bacaan itu, tapi dia mau lagi baca Al-Quran. Mau lagi baca Al-Quran. Ya satu bukti kayak KKM kita lah. Jadi panjang ini Pak Tarya, kita punya KKM 3 kelompok. KKM itu Qiraatul Quran. Kita udah punya 3 kelompok atau 3 grup, satu kelompoknya 30 orang, karena satu orang 1 juz. Gitu. Nah 3 kelompok, 3 grup berarti udah 90 orang. Setiap hari di Madya itu baca Quran. Jadi kalau misalnya nanti dari Al-Fatah ya Pak Sigit ya Pak Haji Gesor, ada yang mau ikut KKM membaca Quran, saya pengen dong ikut KKM, silakan. Atau nanti kita bentuk di sini.
QM, Qiraatul Manjat, Musolah Al-Fatah. Subhanallah. Tiap hari kita baca Quran dikit. Yang salahnya, jadi ada motivasinya. Ini yang belum depan. Itu paling banyak bacaan Quran. Nah begitu juga korban. Korban itu asal kata dari koroba yang artinya dekat. Nah kalau ditambahkan alif dan nun di belakangnya, ini adalah sesuatu ibadah yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilihatnya sebetulnya bukan berapa banyaknya, tapi ketakwaan kita ketika kita berkorban. Sebab ketika Qabil itu ditolak korbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkata, la aqtulannak. Sungguh aku akan membunuh engkau. Kesal benar nama Habil. Habil diterima korbannya, tetapi Qabil ditolak korbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La aqtulannaka, sungguh aku akan membunuh engkau. Bahasanya udah kayak ya. Qala innama yataqabbalu minal muttaqin. Habil pun menjawab perkataan saudaranya Qabil, sesungguhnya Allah akan menerima korban itu dari hamba yang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa tak mungkin dia berkorban dari sesuatu yang tidak benar. Kalau orang itu bertakwa, dia tidak mungkin melakukan perbuatan keji dan munkar. Makanya berusaha menjadi hamba yang bertakwa. Salah satunya apa? Jalan-jalannya dibicarakan oleh Allah. Sholat ini jalan, ya, puasa ini jalan, ini haji jalan, zakat ini jalan. Tujuannya adalah menjadi hamba yang bertakwa. Karena semuanya nanti akan diterima atau tidak amal ibadah kita karena ketakwaan kita. Contoh, sekarang kita duduk di majlis taklim, belajar sholat, karena sholatnya belum benar misalnya. Karena orang yang sholatnya belum benar tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Sesuai misalnya di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang ada orang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji. Ada orang sholat masih melakukan kemunkaran. Karena sholatnya itu ada yang salah. Sholatnya nggak pakai ilmu. Maka duduk di majlis ini adalah kita belajar jalan-jalan itu. Seharusnya orang kalau mengenal Allah, kesempurnaan mengenalnya akan tumbuh mahabbah. Lihat kalimatnya, kamalul ma'rifatullah al-mahabbah. Kesempurnaan mengenal Allah akan timbul mahabbah. Kalau sudah mahabbah, itu gak ada keterpaksaan. Kalau udah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang terpaksa. Orang cinta itu kan berkasihnya. Itu seperti yang kemarin kita bicarakan di musola ini, orang yang memakmurkan masjid, yang mewakafkan ini masjid, yang memberikan donaturnya, yang mendesain ini masjid atau musola ini, ya, itu dikatakan sebagai mahbubullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, ahbabi amar baiti, kekasihku adalah orang yang gemar memakmurkan rumahku. Ayat musola, ayat masjid, itu rumahnya Allah, dimakmurkan, maka orang tersebut akan menjadi kekasihnya Allah. Kalau sudah menjadi kekasih, apa ada keterpaksaan? Enggak ada. Kalau kekasih senang menyebut nama kekasihnya, maka ketika dia berzikir senang aja dia. Yang keluar dah kekasih. Bukankah begitu kalau kita lagi sayang-sayang sama Mbak? Iya, biasanya kan suka begitu. Yang kita ingat dia, ya. Kadang-kadang kita melihat kertas aja yang kita tulis wajah dia. Subhanallah. Ini apa yang kita keluarkan ini
Karena perasaan hob kita, perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama jangan main-main, kedua kudu yang terbaik. Gitu. Paham dong maksudnya kalau yang terbaik. Makanya ketika kita mau menemukan Allah di masjid, sebab kata Allah, kalau kalian ingin menjumpai aku, mengunjungi aku, maka kunjungilah rumahku. Maksudnya masjid. Kan begitu. Nah kalau kita mau mengunjungi masjid, lihat di dalam Al-Quran. Ya? Lihat di dalam Al-Quran. Khuzu zinatakum inda kulli. Pakailah pakaianmu yang terbaik ketika kau akan datang menjumpai Allah ke masjid. Karena kita akan mendatangi rumah kekasih kita yang terbaik. Kalau kita sholat di rumah, kadang-kadang kita pakai kaos oblong jadi, benar nggak kira-kira? Tapi coba perhatikan, kalau datang ke musola, ada kemungkinan nggak pakai kaos oblong? Itu kan baru tahu kan bisa. Nggak pakai kaos oblong, kayak kaos partai gitu. Ya, khuzu zinatakum. Ya, pakailah pakaianmu yang terbaik menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah. Kalau bisa mah ada minyak wangi di rumah yang non alkohol itu untuk sholat. Ya, sultan misalnya pakaiin supaya wangi menghadap kepada Allah Subhanahu yang terbaik dengan pakaian yang terbaik. Bahkan Nabi kalau dibagi pakaian atau punya baju baru yang lama dikasih orang, dikasih sahabatnya. Ya, Nabi belum punya baju baru ya, kalau diantara belum punya ya dikasih. Allah kan senang banget dipergunakan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah korban. Jadi korban itu adalah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kalimatnya di dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah. Di situ diterangkan ma yunfiqu qurbatin indallah. Apapun yang kau keluarkan di jalan Allah akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita keluarkan di jalan Allah pasti akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah ini yang terbaik telah diberikan oleh Habil, dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Itu jadi dasarnya kalau orang mau berkorban dengan. Walaupun nanti secara rincinya kita akan jelaskan secara detail. Karena nanti gini, ada orang yang salah paham terhadap hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana ada orang yang mengatakan bahwa satu kambing itu boleh untuk satu keluarga. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa satu kambing untuk satu orang. Ada juga yang mengatakan bahwa satu sapi itu untuk 7 orang. Ada juga yang mengatakan bahwa unta itu dikatakan boleh dikorbankan 7 sampai 10 orang. Nah, yang jadi masalahnya boleh nggak satu kambing itu untuk seluruh keluarga? Boleh nggak satu sapi itu untuk seluruh keluarga? Boleh nggak kalau misalnya kita berkorban tapi pakai arisan? Nah ini jadi masalah kan? Gitu. Baik bapak-bapak para jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui dasarnya, baru nanti kita akan masuk tentang sejarahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nama Siti Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya yang namanya Nabi Ismail. Itu jelas ayatnya di dalam Al-Quran. Sampai nanti ada syariat tuh ya di bulan Dzulhijjah, di mana umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji dianjurkan dan disunahkan untuk berpuasa seperti hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah. Nah, hari besoknya disebut hari Nahar. Hari Nahar namanya hari Udhiyah. Udhiyah itu artinya hari pemotongan.
hari. Pertama hari nahar, ditambah lagi 3 hari, namanya hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 gitu ya. Nah 4 hari pemotongan ini dibolehkan. Tetapi kalau kita mau lihat fadilah dan keutamaannya, lihat di dalam hadisnya kapan waktunya memotong, nanti dibicarakan. Namanya hari nahar. Itu menjadi syariat nantinya sampai kapan? Hatta yaumil kiamat. Sampai datangnya hari kiamat akan terus, karena di dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwa setiap umat itu likulli ummatin mansakan. Jadi setiap umat itu sudah ditentukan syariatnya. Salah satu syariat yang mengikuti kepada Nabi Ibrahim adalah udhiyah, berkorban ini. Kita tidak diperintahkan untuk berkorban anak, tapi di setiap tahunnya dianjurkan ya untuk memotong seekor binatang. Kalau nggak kambing, sapi. Kalau nggak sapi, kerbau. Kalau nggak kerbau, onta. Kalau nggak onta, ayam. Ya, begitu. Nah nanti yang jadi keliru juga kadang-kadang orang itu pembagian dagingnya. Yang jelas daging itu harus dibagi 3 kelompok, nggak boleh lebih dari itu. Ya. Jadi kadang-kadang orang kaya makan kambing dan daging korban. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Ada ukuran batasannya tuh. Karena di dalam Al-Quran, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah kalau daging korban, boleh silakan. Tapi lebih utamakan kepada apa? Al-ba'isal faqir, orang yang tidak punya dan orang fakir. Itu aja udah bijaksana bener, boleh makan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Yang diutamakan siapa? Orang yang nggak punya. Terus orang yang fakir. Ini orang yang fakir dapatnya secuil, yang kaya dapatnya 1 paha. Jahat. Jadi keliru nanti korbannya. Kembali lagi kepada Habil dan Qabil. Yang hasil panennya yang bagus-bagus dimakan, girang yang rusak-rusak dikorbankan. Itu salah, gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti keliru. Ini juga yang menjadi dasar kita dalam pembagian. Nah pembagian nanti akan dibagi menjadi 3 bagian, 3 kelompok maksudnya ya. Salah satunya itu adalah fakir dan miskin. Baik bapak-bapak para jamaah sekalian rahimakumullah, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita berikan pengumuman dan lain sebagainya, mari sama-sama kita kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya salam alaika,
Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidil qabillah min ahlahu wa min mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya rabbal alamin siratal mustaqim siratal ladzina لك الحمد يا الله مولانا وعبد يا كريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاول والاخر وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابه رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا الغافر نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوحا عارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مصيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل أمل يقربها إلى النار وأدخلنا جنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هذا دعاءنا ومنك الإجابة وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.